Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang tematik 5E, subtema 2, halaman 54 sampai 58, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Ada 4 ciri-ciri bahasa dalam iklan. Yang pertama, katanya harus menarik, sopan, logis, padat, dan jelas. Logis maksudnya, dalam bahasa iklan harus bisa diterima oleh akal. Contohnya, keunggulan televisi. Berarti kalimat tersebut menyampaikan keunggulan televisi secara logis dan bisa diterima oleh akal para pembaca. Ciri yang kedua, memberi pengaruh kepada masyarakat. Maksudnya, masyarakat setelah membaca iklan tersebut akan terpengaruh untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Ciri yang ketiga, dapat menonjolkan informasi yang dipentingkan dalam iklan, yaitu informasi yang disampaikan dalam iklan hanya mengutamakan barang atau jasa yang diiklankan. Contohnya, iklan televisi, dalam iklan tersebut hanya menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan televisi. Ciri yang keempat, dapat menunjukkan sasaran iklan. Di dalam sebuah iklan harus bisa menentukan sasaran iklan. Misalkan iklan televisi, sasarannya adalah semua kalangan masyarakat yang membutuhkan televisi, sehingga masyarakat mau membeli atau menggunakan produk televisi tersebut. Di dalam membuat iklan elektronik, banyak sekali tahapan dan melibatkan banyak orang, sehingga ada keterkaitan dengan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 aspek atau 3 contoh. Yang pertama, Festival Kebudayaan Nusantara. Kebudayaan merupakan kekayaan negara yang harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak diakui oleh bangsa lain. Keberagaman budaya menimbulkan perbedaan. Namun, perbedaan itu dapat kita hilangkan dengan memiliki sikap toleransi dan sikap kebersamaan sebagai warga negara Republik Indonesia. 2. Toleransi dalam keberagaman. Keragaman harus disikapi dengan bijak agar menjadi kekuatan untuk mencegah berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa. Salah satu sikap yang harus kita miliki yaitu sikap toleransi, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. 3. Tolong-menolong. Setiap manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia harus tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu dari sikap tolong-menolong adalah gotong royong. Di dalam gotong royong sangat erat sekali dengan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia karena dapat memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas. Gotong royong membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tujuan dibuatnya iklan adalah untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat perlu melakukan beberapa kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, di bidang pertanian. Indonesia memiliki tanah yang subur dan iklim yang cocok untuk pertanian. Contoh hasil pertanian adalah padi, sagu, umbi, dan palawija atau palawija. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan biasanya dilakukan di dataran tinggi yang tanahnya relatif subur. Hasil dari perkebunan adalah teh, kelapa, karet, dan kelapa sawit. Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Perdagangan dapat dilakukan di pasar, swalayan, dan lain-lain.
Perdagangan bisa dilakukan di antar negara, yaitu dengan kegiatan ekspor dan impor. Pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah usaha masyarakat menggali dan mengolah sumber daya alam yang berada di dalam bumi. Hasil dari pertambangan adalah timah, batu, kapur, minyak bumi, batu bara, dan aluminium. 5. Perhutanan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, sehingga dapat menghasilkan beberapa jenis pohon, di antara lain kayu pinus, kayu jati, rotan, kayu mahoni, dan lain-lain. Yang keenam, perikanan. Perikanan biasanya dilakukan di perairan laut, dan sebagian besar penduduk di pesisir pantai menjadi nelayan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dibedakan menjadi usaha perikanan air tawar, air payau, dan air asin atau laut. 7. Usaha perindustrian merupakan kegiatan usaha mengolah barang atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan perindustrian ada beberapa sektor, di antaranya sektor pakaian, sektor alat elektronik, dan lain-lain. Yang kedelapan, peternakan. Usaha peternakan adalah kegiatan pemanfaatan hewan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan bagian tubuh lainnya. Peternakan dibedakan menjadi dua, peternakan besar maupun peternakan kecil. Contoh peternakan besar, sapi. Contoh peternakan kecil, ayam. Kemudian hasil peternakan dapat mencukupi kebutuhan para masyarakat.